Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Nesa pada pembelajaran tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 1 suhu dan kalor pada pembelajaran 4. Apakah anak-anak sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Sudah, Ibu. Ayo Ibu, udah. Siap. Wah, mantap. Anak-anak Ibu penuh dengan semangat untuk memulai pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Nah, kita mulai untuk mengecek kehadiran ya. Yang pertama, Monica, Hadir dong Bu. Lisa, Hadir. Agnes, Siap hadir Ibu. Anton, Hadir. Martin. Hadir. Ya, alhamdulillah ya, siswa Ibu hadir semua. Mantap, bagus. Anak-anak, Ibu mempunyai sebuah lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Lagu ini merupakan lagu nasional. Kita sebagai warga masyarakat Indonesia harus mengetahui lagu nasional. Nah, hal ini sebagai bentuk rasa cinta kita kepada tanah air. Nah, anak-anak, yuk kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama. Garuda Pancasila. Pada pembelajaran hari ini, Ibu mengharapkan anak-anak dapat meringkas suatu pembelajaran dengan baik, kemudian memahami keterkaitan antara manusia dengan lingkungan sekitar dan pengaruhnya, kemudian mengetahui interaksi manusia dengan lingkungan secara tepat. Anak-anak, apakah sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Apabila sudah siap, mari kita simak dengan baik-baik ya. Anak-anak, coba perhatikan gambar yang ada di atas. Nah, coba lihat ya, perhatikan dulu. Nah, anak-anak, gambar apa yang ada di atas ini? Anak kecil buang sampah Ibu sembarangan. Anak-anak, pernah tidak melihat lingkungan seperti ini? Karena Ibu tetangga aku di rumah. Anak-anak, tahu tidak penyebab lingkungan menjadi kotor seperti gambar di atas? Kayaknya Ibu kalau buang sampah sembarang. Iya, betul sekali. Kalau penyebab gambar tersebut karena buang sampah sembarangan, apa saja sih dampak yang dapat kita rasakan di kemudian harinya? Jadi kotor air banjir Bu, banyak air. Yes, good job. Jika anak-anak melihat peristiwa seperti pada gambar ini, sebaiknya anak-anak menegur perbuatan tersebut karena perbuatan tersebut akan menyumbat aliran sungai, sekaligus perbuatan yang dapat mencemari air sungai. Tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik dapat menyebabkan beberapa bencana alam yang merugikan manusia dan lingkungannya. Kita dapat mengambil contoh pada gambar sebelumnya. Gambar ini merupakan gambar anak yang sedang membuang sampah di sungai. Interaksi manusia dengan alam ini bukan interaksi yang baik. Hal ini dapat mengakibatkan bencana banjir. Tidak semua manusia memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan. Ada beberapa kegiatan manusia yang merusak lingkungan, di antaranya menebang pohon secara liar. Kegiatan ini menyebabkan hutan menjadi gundul. Apabila hutan menjadi gundul, sangat berbahaya karena mengakibatkan longsor dan banjir bandang. Yang kedua yaitu menggunakan pestisida secara berlebihan. Pestisida biasanya digunakan di pertanian, berfungsi untuk memberantas hama tanaman.
Namun, penggunaan pestisida secara berlebihan dapat membunuh hewan-hewan, memburu binatang liar, dan binatang yang dilindungi. Kegiatan ini menyebabkan tergoncangnya keseimbangan alam dan menyebabkan kepunahan binatang yang dilindungi. Yang keempat merupakan membuang limbah ke sungai. Apakah anak-anak tahu apa itu limbah? Ya, limbah merupakan sisa dari suatu kegiatan. Jika limbah dibuang ke sungai, dapat menyebabkan air sungai tercemar. Yang terakhir yaitu melakukan eksploitasi ikan dan ekosistem laut. Kebanyakan orang dalam menangkap ikan menggunakan racun ataupun setrum. Bahkan ada juga yang menggunakan bahan peledak. Hal ini selain dapat merusak terumbu karang, namun juga dapat merusak kehidupan di laut. Jika dibiarkan lambat laun, kehidupan di laut akan rusak dan punah. Tadi merupakan beberapa contoh kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Sebaiknya anak-anak tidak melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga bumi kita tetap sehat dan tetap lestari. Sebelumnya, Ibu sudah membentuk kelompok-kelompok kecil. Nah, kelompok-kelompok kecil tersebut merupakan teman sebangku kalian. Nah, sekarang anak-anak perhatikan teks bacaan yang sudah Ibu siapkan. Anak-anak, Ibu beri waktu 3 menit untuk membaca ya. Ya, Bu. Apakah sudah selesai? Iya, Ibu. Sudah, Ibu, Ya, sudah. bagus. Sebelumnya, kita sudah mempelajari inti bacaan pada suatu paragraf. Nah, Ibu memiliki LKPD. Cobalah anak-anak untuk mengisi bersama teman atau kelompoknya. Nah, coba jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD secara tepat dan jujur. Kemudian tuliskan pada lembar jawaban tersebut. Siap, Ibu. Anak-anak, sebelumnya Ibu ingin mengetahui lingkungan di sekitar rumah kalian. Apakah kalian berinteraksi secara langsung di lingkungan sekitar kalian atau tidak? Nah, cobalah diskusi bersama kelompok yang telah Ibu tentukan, kemudian diskusikanlah mengenai bentuk interaksi apa saja yang ada di lingkungan sekitar, kemudian pengaruh apa saja sih yang terjadi. Nah, kemudian ketika ada pengaruh negatif, usaha apa saja sih yang kalian lakukan dalam lingkungan. Nah, jangan lupa simpulkan hasil diskusi kalian. Nah, hasil diskusi tersebut anak-anak dituliskan pada lembar LKPD yang telah Ibu sediakan. Apakah sudah jelas anak-anak? Jelas, Bu. Sangat jelas, Ibu. Ya, bagus. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit dalam mengerjakan lembar LKPD dan diskusi kalian bersama kelompok. Sebelumnya anak-anak sudah mengerjakan LKPD yang Ibu berikan bersama kelompok. Nah, coba perhatikan pada buku tema masing-masing. Terdapat teks bacaan mengenai kewajiban warga negara dan siswa. Nah, pada teks bacaan tersebut terdapat 4 paragraf. Ibu menginginkan 4 orang siswa untuk membacakan teks tersebut, masing-masing 1 paragraf. Nah, ada yang mau? Coba kalau ada yang mau membacakan, angkat tangan terlebih dahulu. Oh, Ibu, aku aja, Bu. Iya, silakan Monica. Kewajiban warga negara dan siswa. Apakah yang kamu rasakan jika sekolahmu dipenuhi dengan sarana belajar yang kotor, penuh coretan dan rusak? Demikian juga dengan dinding sekolah yang penuh coretan, buku siswa yang sobek-sobek,
kamar mandi sekolah yang kotor, dan bangku-bangku sekolah yang penuh dengan tulisan. Kamu tentu sedih dan prihatin karena dengan demikian kamu tidak dapat belajar dengan baik. Ya, good job ya Monica. Nah, untuk paragraf 2 siapa yang mau angkat tangan terlebih dahulu? Bu. Bu, saya. Boleh Anton, silahkan. Salah satu hak siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi pada saat yang sama siswa juga mempunyai kewajiban untuk menjaga sarana pendidikan agar haknya terpenuhi. Jika siswa tidak melakukan kewajiban tersebut, maka sarana belajarnya akan rusak sehingga kegiatan belajar akan terganggu. Ya, terima kasih Anton. Good job, bagus ya. Nah, untuk paragraf yang ketiga, siapa yang mau? Boleh angkat tangan? Saya Ibu Agnes. Ya, silahkan Agnes. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus dilakukan atau diamalkan. Sehingga kewajiban adalah suatu yang wajib dilaksanakan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan menjamin haknya terpenuhi. Iya, bagus, mantap sekali ya Agnes, good job. Nah, untuk paragraf terakhir Ibu akan menunjuk. Boleh siapa ya? Coba Martin. Ya, baik, siap, Bu. Ya, silahkan Martin. Semua siswa yang sedang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan negara melalui undang-undang. Semua kewajiban ini harus dilakukan untuk menjamin seorang siswa mendapatkan haknya. Seorang siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Maka kewajiban siswa antara lain menaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan. Misalnya menaati peraturan sekolah. Ya, terima kasih Martin telah membacakan paragraf terakhir. Good job, bagus banget ya. Buat semuanya applause dulu. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, setelah membacakan teks tersebut, apa saja sih yang ada dalam teks bacaan di atas? Tentang hak dan kewajiban Ibu. Tentang kewajiban kita sebagai siswa, Ibu harus menjaga lingkungan sekolah. Harus menaati peraturan sekolah, Ibu. Seorang siswa berhak mendapatkan pendidikan yang layak, Ibu. Ya, betul sekali anak-anak. Apakah anak-anak masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Hak merupakan segala sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai aturan dan norma yang berlaku. Anak-anak, tahu tidak hak dan kewajiban kita sebagai siswa? Contoh hak kita sebagai siswa yang pertama, mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kedua, mendapatkan pembelajaran dari guru. Yang ketiga, mendapatkan nilai. Yang keempat, mendapatkan lingkungan sekolah yang bersih. Kemudian, yang kelima yaitu hidup rukun dengan teman. Selanjutnya merupakan kewajiban kita sebagai siswa. Di antaranya yaitu saling menghargai antar teman maupun guru. Kemudian yang kedua, menghormati pendapat teman. Yang ketiga, menjaga kebersihan sekolah. Dan yang keempat, mengikuti tata tertib sekolah. Dan yang kelima yaitu belajar dengan rajin. Nah, coba anak-anak kerjakan secara individu mengenai hak apa saja yang dapat diperoleh baik itu di sekolah maupun di rumah. Kemudian isi pula
kewajiban apa saja sih yang harus kita lakukan di sekolah dan di rumah? Kerjakan pada tabel yang telah Ibu sediakan dengan tepat dan jujur. Kemudian simpulkanlah hasil jawaban kalian. Nah, Ibu akan membagikan LKPD kepada anak-anak. Apakah sudah mengerti? Siap, sudah Ibu. Ya, bagus. Apakah anak-anak sudah selesai mengerjakan soal tabel yang Ibu berikan? Beres Ibu, Sudah, beres Bu. Ibu. Bagus, good job. Anak-anak, apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang hak dan kewajiban, Bu. Ini Bu tentang dampak merusak lingkungan. Alam Ibu. Betul anak-anak. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini membahas mengenai kegiatan manusia pada lingkungannya seperti membuang sampah sembarangan. Nah, membuang sampah sembarangan ini dapat menimbulkan berbagai bencana alam seperti bencana banjir. Kemudian alangkah lebih baiknya kita sebagai masyarakat yang mencintai bumi kita harus menjaga lingkungan agar bumi tetap sehat, nyaman, dan indah. Hal ini merupakan kewajiban kita di masyarakat, senantiasa harus menjaga lingkungan sekitar. Nah, selain itu pula kita membahas mengenai hak dan kewajiban kita kepada negara dan sebagai siswa. Anak-anak, kita sudah ada di akhir pembelajaran. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu sudah menyiapkan lembar evaluasi. Nah, lembar evaluasi ini dikerjakan setelah selesai pembelajaran hari ini. Di dalam lembar evaluasi terdapat soal mengenai hak dan kewajiban apa saja sih yang sudah dilakukan oleh anak-anak dan yang belum dilakukan oleh anak-anak di lingkungan rumah. Kerjakan secara jujur dan benar. Apabila anak-anak merasa kesulitan, minta tolonglah kepada orang tua yang ada di rumah. Ya, di sini Ibu akan mengingatkan kembali, anak-anak rajinlah belajar, jangan lupa pelajari materi yang selanjutnya. Nah, selalu jaga kesehatan karena kesehatan adalah nomor 1. Oke, anak-anak, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai.